hari ini di kantor KPU pembahasannya terkait apa aja, Bu? Ya, hari ini KPU Kabupaten Karawang menggelar FGD ya, Fokus Group Discussion tentang pencalonan pemilu dan pilkada. Nah, pada hari ini difokuskan tentang bagaimana proses pencalonan baik di pemilu atau pilkada, kaitan persyaratan administrasi, lalu juga PEPAK, lalu kemudian persyaratan-persyaratan lainnya, dan lalu proses pencalonan selanjutnya sampai akhirnya menjadi daftar calon tetap. Itu kami meminta masukan, saran baik dari peserta pemilu, partai politik, dari stakeholders, dan juga dari sivitas akademika kaitan proses pencalonan ini, apakah ada yang perlu diperbaiki gitu kan, baik dari proses pencalonannya maupun sistem informasi yang mendukung proses administrasi dari pencalonan tersebut. Nah, tadi dari beberapa hasil diskusi, memang kalau untuk sistem informasi ini sudah cukup baik ya, hanya tinggal diperkuat saja gitu kan dari sistem jaringan. Dan dari proses pencalonan sendiri memang ada beberapa poin gitu kan yang kedepannya mungkin harus dipertahankan, dan juga ada beberapa yang tadi dari sivitas akademika meminta agar syarat pendidikan itu minimal di S1. Tapi memang partai politik untuk memenuhi persyaratan tersebut masih agak cukup berat gitu, karena memang proses kaderisasi dari kader-kader partainya itu memang masih cukup berat untuk memenuhi syarat jika memang calon anggota legislatifnya itu harus ijazahnya S1. Nah, ini kan menjadi bahan masukan bagi KPU Kabupaten Karawang dan juga KPU Provinsi Jawa Barat tentang bagaimana nanti ke depannya proses pencalonan ini bisa menjadi lebih baik, terutama dalam proses revisi undang-undang, baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang pilkada. Ini kan sudah masuk prolegnas. Ini menjadi salah satu juga bahan masukan agar kedepannya undang-undang ini menjadi undang-undang yang memang bisa inklusif gitu ya, memenuhi kebutuhan dari semua peserta pemilu dan juga kami sebagai penyelenggara. Berarti terkait rencana 2029 itu, Bu, yang perbedaan pilkada itu masih pembahasan, Bu, ya? Nah, kaitan yang putusan MK 135 itu tentunya kita kan harus menunggu revisi undang-undang pemilu dan pilkadanya gitu. Apakah nanti mau seperti apa modelnya, itu ya kita tinggal tunggu saja nanti keputusan dari DPR RI, Komisi 2 dengan Kemendagri tentunya ya dalam hal ini. Kami dari KPU tentunya dari kegiatan FGD ini kedepannya agar demokrasi khususnya di Kabupaten Karawang ini semakin kuat, dan juga penyelenggaraan baik pemilu maupun pilkada ini semakin inklusif, semakin transparan, dan juga bisa menjadi ruang yang terbuka untuk masyarakat bisa berpartisipasi.